orang-orang ditaleni. Iso ngomong, ra iso nglakoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bondet sedang nilpun ke kantor polisi untuk melaporkan kecelakaan yang dia lihat. Pak polisi. Sambil ngos-ngosan. Ada apa? Ada kecelakaan, Pak. Di mana kejadiannya? Ya, saya nggak tahu, Pak. Loh, kok nggak tahu? Iya, Pak. Soalnya saya lihat kecelakaannya itu di TV, Pak. Ayo, Pak, tonton. Takut keburu iklan, Pak. Kampret. Narik daplek kan ini. Kan itu mulanya narik tangan mundek itu. Jadi kalau Anda mau memberi informasi yang benar, jangan ngawur gitu ya. Kita akan melanjutkan bagaimana cara kerja konsultasi. Dan ini benar-benar sangat sederhana. Kami memiliki sekumpulan konsep dan langkah-langkah yang kami yakini berdasarkan pengalaman itu merupakan konsep terbaik bagi orang-orang yang sangat pemula di bisnis ini. Kami berharap dapat mendorong setiap orang dalam tim bisa memulai dengan benar bersama upline yang telah terlatih dan telah mencapai sebagian keberhasilan. Pada titik ini akan dilakukan peninjauan sasaran, target untuk menjamin game plan yang dibuat sudah sesuai dengan keinginan masing-masing setiap orang di dalam bisnis kita. Mereka yang ingin menjadi berkembang sebesar mungkin atau secepat mungkin akan ditunjukkan strategi yang sedikit berbeda dengan mereka yang mungkin masih ingin belajar dan hanya sekedar menginginkan hasil yang sedikit lebih rendah. Kami memacu setiap orang sesuai dengan kerangka waktunya mereka masing-masing. Saat mereka siap, kita akan memberikan mereka strategi tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik buat lebih banyak orang. Kita menetapkan sasaran yang tepat untuk satu waktu tertentu atau satu bulan tertentu dan untuk pin penghargaan pada langkah selanjutnya. Kami pada beberapa kali sesi konsultasi menggunakan acuan income yang ingin dicapai. Hal ini sangat menarik bagi agen pemula karena mereka melihat orang-orang yang sudah berhasil memiliki penghasilan besar. Maka pada saat inilah mereka mendemonstrasikan sebuah harapan yang besar, bahkan boleh jadi terlalu dini di dalam menetapkan nilai income-nya. Mereka mungkin berpikir bahwa karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, maka baru bergabung 1 bulan ingin punya income lebih dari 100 juta. Jujur saja, saya kaget kalau dengar dia mengatakan begitu. Saat saya tanya mengapa ingin punya income itu, jawabannya bisa bermacam ragam. Ada yang mengatakan karena butuh buat bayar hutang, Pak. Terus saya tanya, kalau tidak tercapai bagaimana? Dia bilang, wah ya nggak bisa, Pak, bisa mati saya ini. Ini seperti meminta benih yang Anda tanam kemarin langsung berbuah. Emang ada ya? Ditanam sekarang, besok langsung berbuah. Mereka lupa bahwa bisnis ini dibangun dari sistem pertanian, bukan dari sistem sulapan atau perjudian. Meskipun kita bisa meraih income yang besar, tapi syarat yang dibutuhkan untuk mencapainya ya tetap saja harus dipenuhi. Disinilah Anda perlu untuk membuat sebuah perencanaan penghasilan dalam perspektif 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan. Memaksa bisnis Anda untuk cepat berbuah tanpa memahami prosesnya, maka itu justru akan membuat Anda sendiri menjadi tidak yakin dan berujung kepada keluar. Jenis yang kedua, dia menjelaskan karena alasan yang tidak jelas. Ya, saya ingin 20 juta. Kenapa? Ya karena ingin aja, Pak. Kalau ditanya untuk apa, mereka tidak bisa menjelaskan. Semakin kabur dan semakin tidak logis apa yang mereka cari di sini, maka semakin kurang bertanggung jawablah dalam mengerjakan langkah-langkahnya. Dia bisa jadi frustrasi dan mentornya juga kurang semangat ya. Jenis yang ketiga, dia tidak tahu harus punya income berapa. Jenis yang keempat, ya mereka tahu dengan benar berapa income yang harus mereka capai dan hasil yang harus mereka lakukan itu selaras. Karena itulah sistem kami membuatkan tahapan demi tahapan untuk mencapai income semakin meningkat. Peringkat penghargaan pun perlu dikonsultasikan ya. Karena di sanalah seseorang agen itu diarahkan untuk bisa membangun struktur organisasi yang optimal.
peringkat penghargaan sistem New Univision senantiasa terhubung dengan struktur organisasi. Misalnya, berapa kelebaran langsung yang bisa mereka sponsori, yang datang di pertemuan itu ada berapa, yang meraih omset pribadi tertentu itu berapa kelebaran langsung yang melakukan aktivitas tertentu. Di zaman normal, di mana orang yang sukses itu dapat dihadirkan di atas panggung pertemuan, mereka akan memperoleh penghargaan yang disaksikan oleh ratusan hingga ribuan peserta. Hal seperti itu akan meningkatkan sebuah keyakinan, kepercayaan diri. Bukan hanya kepada agen yang bersangkutan saja, tetapi juga kepada orang yang telah mereka tarik masuk dan melihat mereka di atas panggung mencapai sebuah kemajuan. Mereka akan berpikir, jika kamu bisa melakukannya, maka saya pun juga bisa. Konsultasi selayaknya dilakukan setiap bulan. Biasanya di awal bulan, mereka bisa ngobrol bareng, duduk bersama dengan upline pembimbingnya dalam sesi review bisnis semi formal. Pembimbing ini biasanya adalah peringkat yang lebih tinggi dari yang dibimbing. Seorang BE konsultasi dengan BP. Seorang BP konsultasi dengan Emerald BP. Emerald BP dengan Diamond BP. Diamond kepada Eksekutif Diamond. Eksekutif kepada Double Diamond. Meskipun level karir bisnis di Allianz hanya ada 2 saja, yaitu BE dan BP, tetapi peringkat organisasi ini sangat diperlukan untuk mengatasi kebutuhan lapangan. Allianz tidak membedakan seorang BP yang memiliki kelebaran 3 dengan kelebaran BP langsung itu ada 20 orang. Nah, menurut Anda, mana yang lebih memiliki kualitas pengalaman? Seorang BP yang hanya memiliki 10 kelebaran BE dengan seorang BP yang memiliki 10 kelebaran BP? Bandingkan dengan seorang BP yang memiliki 10 kelebaran langsung, di mana masing-masing di antara mereka itu mencapai peringkat MDIT bintang 1. Anda pernah nggak menghitung berapa income seorang BP yang memiliki 10 kelebaran MDIT bintang 1? Anda pernah nggak menghitung berapa income seorang BP yang memiliki 100 kelebaran MDIT bintang 1? Saya buat ilustrasi sederhana ya. Seorang bisnis partner yang meraih predikat sebagai MDIT bintang 1 adalah seorang BP yang memiliki income gross 1 miliar dalam 1 tahunnya. Jika mereka memiliki omset 15 miliar setahun sebagai syarat untuk menjadi MDIT, maka bonus royaltinya adalah sebesar 20% dari komisi dasar yang diperoleh oleh tim tersebut sebesar 23,25%. Berarti 15 miliar dikalikan 23,25% dikalikan 20% sama dengan 697.500.000 setahun. Jika seorang BP tersebut memiliki 10 orang MDIT bintang 1, maka income yang diperoleh adalah 697.500.000 dikalikan 10 atau 6,9 miliar per tahun. Kalau dikalikan 100, maka income-nya 69 miliar per tahun. Nah, kabar gembiranya, sudah ada agen asuransi Allianz yang memiliki income lebih dari 50 miliar per tahun loh. Dan income tersebut sudah termasuk membayar pajak penghasilan PPh 21%. Keren ya? Kesimpulannya, Anda dibimbing oleh seorang yang memiliki skala level bisnis yang lebih tinggi dari pencapaian Anda saat ini. Ingatlah prinsip konsultasi, yaitu Anda memperoleh perspektif bisnis dari orang lain yang sudah lebih dahulu melangkah di depan dan sudah lebih berhasil. Semakin banyak orang yang Anda bawa masuk ke dalam jaringan Anda, dan semakin besar volume omset pemasaran polis dan omset grup Anda, maka Anda membutuhkan banyak nasihat, arahan, kebijaksanaan. Ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan dan masalah. Dalam sesi konsultasi, Anda ngobrol bersama orang yang paling peduli dan mendapatkan keuntungan apabila Anda berhasil. Mereka adalah pemangku kepentingan yang sesungguhnya. Dia adalah direct BP terdekat Anda atau direct MDIT Anda. Nasihat mereka sangat dapat dipercaya karena mereka baru akan memperoleh income of riding sesuai dengan kompensasi yang ada di pedoman keagenan jika Anda berhasil menciptakan omset penjualan. Mereka itu menginginkan keberhasilan Anda dan mereka akan bekerja sungguh-sungguh untuk membantu Anda. Bentuknya ada yang ketemu prospek bersama Anda secara langsung. Bisa bertemu prospek Anda secara berkelompok dengan prospek tim yang lain.
bisa hanya terbatas pada pembimbingan konsultasi saja. Semuanya tergantung dari kondisi bisnis Anda. Semua proses yang Anda jalani tidak dipungut biaya sepeser pun loh. Padahal kalau sukses, Andalah yang paling besar menerima manfaatnya. Mentor atau pembimbing bisnis Anda itu ingin sekali melindungi Anda dari gangguan dan rasa putus asa, dan memberi Anda informasi serta pengalaman yang terbaik. Bahkan mentor Anda bisa menghubungkan diri Anda dengan timnya yang sudah berhasil untuk belajar hal-hal baru. Tentu saja selama Anda ditemani oleh mentor bisnis Anda. Nah, bandingkan hal ini dengan bisnis tradisional. Berapa uang yang harus Anda keluarkan untuk mendapatkan saran yang terbaik? Membagikan rahasia sukses mereka hingga meluangkan waktunya untuk membimbing Anda sehingga Anda meraih keberhasilan finansial? Dapatkah Anda melihat nilai dari mentor Anda? Selama Anda melakukan konsultasi, maka pembimbing Anda akan meminta untuk menyiapkan segala informasi dan pertanyaan yang Anda membutuhkan jawabannya. Informasi apa saja maksudnya? Tentu saja tentang progres pencapaian Anda sebelumnya. Informasinya dapat Anda akses melalui portal yang sudah disediakan oleh perusahaan. Bisa tentang penjualan pribadi, persistensi, nama tim agen, data nasabah, Anda membantu presentasi siapa saja, berapa kali Anda membantunya, sampai di mana pencapaiannya, goal yang mereka ingin capai, termasuk problem yang mereka hadapi. Banyaklah. Apa yang perlu Anda lakukan di bulan depan, referensi yang perlu Anda baca, perbaikan cara berpikir Anda jika ingin meraih level yang lebih tinggi, desain organisasi yang mau Anda ciptakan, macam-macam. Namun, waspadalah, semua itu tidak akan membawa hasil kecuali bila Anda menjadi orang yang mudah diajar, percaya dengan mentor Anda, dan menghargai nilai sebuah konsultasi. Dan jangan khawatir usaha Anda tidak mendapatkan pengakuan, karena setiap kali Anda meraih tingkat penghargaan tertentu, Andalah yang akan maju ke panggung, bukan upline Anda. Dalam budaya sistem New Univision, kita semua mengerti bahwa tidak satu pun dari kita akan mencapai sebuah tujuan tanpa tim. Dan kita berterima kasih mendapatkan bantuan dan nasihat. Apa saja yang akan Anda bahas saat bertemu dengan upline pembimbing Anda? Pertama, Anda sebaiknya membawa gambar grup Anda. Masing-masing pemimpin mungkin memiliki cara yang berbeda ya dalam melakukannya, tetapi konsep menuangkan dalam skema gambar grup di atas kertas akan sangat membantu Anda daripada deretan angka dan huruf-huruf saja. Dari gambar itu akan diketahui letak kekuatan dan kelemahan Anda serta kemajuan yang Anda capai. Saat tim Anda kecil, mungkin bentuknya adalah daftar semua orang. Tapi ketika tim Anda sudah mulai membesar, mungkin Anda hanya memasukkan orang-orang yang potensial dan aktif saja. Anda masukkan para core leader atau para BP misalnya, dan peringkat lainnya yang lebih tinggi. Hal yang terpenting adalah Anda dan upline pembimbing Anda bersama-sama melihat keseimbangan antara kelebaran dan kedalaman yang telah Anda capai dan arah perkembangan pertumbuhan bisnis, serta kepemimpinan dalam tim Anda. Gambar semacam itu dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dan sangatlah membantu. Kedua, Anda akan menelaah organ penting bisnis Anda, misalnya tentang pertemuan, volume omset pribadi dan grup, pendaftaran orang baru, jumlah orang yang bisa melakukan presentasi. Anda akan diajak meninjau ulang struktur bisnis Anda, baik itu mempelajari kelebaran dan kedalaman, serta mengenali setiap kekuatan dan kelemahan yang harus ditangani. Misalnya grupnya sedikit, penjualannya besar. Atau sebaliknya, grupnya besar, penjualannya tidak konsisten. Grupnya berkembang, tapi leadernya tidak bertumbuh, tidak mengerti cara mengelola orang, macam-macam. Ketiga, Anda wajib melihat penghargaan yang bisa diraih atau prestasi yang Anda ingin capai selanjutnya. Jika Anda masih pemula dan Anda belum mencapai level core person secara konsisten, maka hal itu bisa jadi sasaran yang baik di awal. Selanjutnya naik tahap kedua, peringkat sebagai core leader. Peringkat ini merupakan langkah penting pertama menuju level bisnis partner. Jadi tetapkan tanggalnya dan perhatikan apa saja yang harus diselesaikan untuk mencapainya. Anda juga bisa membahas siapa saja di dalam grup Anda yang bisa mencapai peringkat-peringkat selanjutnya. Dan bagaimana peringkat itu bisa membantu Anda untuk mencapai sasaran Anda sendiri.
Jadi buatlah game plan bersama-sama, dan kalau Anda berpasangan, maka konsultasilah bersama-sama. Yang keempat, Anda akan membahas pertanyaan atau masalah-masalah yang Anda alami sendiri. Terlebih di situasi pandemi seperti ini, di mana kita harus beradaptasi dengan keadaan, maka tantangan apa saja yang harus Anda hadapi? Dan adakah persoalan tertentu yang mungkin terjadi antara Anda dengan tim atau di antara tim mereka masing-masing? Anda dapat membahas cara yang terbaik bagaimana bisa memimpin mereka dan membantu mereka. Sikap apa yang paling tepat di dalam menghadapi tantangan itu? Itu Anda bisa konsultasikan. Apa game plan untuk memecahkan dan memperbaiki masalah Anda? Bukankah akan sangat melegakan memiliki seseorang yang peduli serta berpengalaman dan merelakan waktunya untuk membahas segala seluk-beluk bisnis Anda? Yang kelima, Anda bisa mendapatkan penegasan dan arahan. Ingatlah hal ini, Anda berkonsultasi bukan dalam rangka meminta persetujuan terhadap apa langkah yang Anda pikirkan, atau menganggap konsultasi adalah cara Anda untuk meminta mentor Anda bekerja, atau bahkan menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu terhadap bisnis Anda. Anda salah besar kalau berpikir seperti itu ya. Yang Anda butuhkan adalah arahan bekerja di mana, siapa yang perlu ditangani terlebih dahulu, dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan hal itu. Yang keenam, Anda perlu membahas sasaran berikutnya. Penting untuk selalu mengetahui ke arah mana Anda akan berjalan dan kapan Anda akan mencapai tujuan Anda. Berapa level omset Anda selanjutnya? Berapa orang yang akan menjadi BP selanjutnya? Peringkat apa yang akan Anda kejar? Penghargaan apa yang bisa membawa Anda dan tim Anda itu naik ke atas panggung? Ya, kalau di masa pandemi seperti ini ya paling tidak ya panggung virtual lah. Yang ketujuh, usahakan untuk mendapatkan kembali energi, fokus, dan komitmen. Jika Anda konsultasi dengan sikap yang benar dan berkonsultasi dengan upline yang sudah memiliki komitmen dan pengalaman, maka Anda akan memperoleh keyakinan dan energi baru. Meskipun ngobrolnya ya dilakukan secara daring. Kok daring? Daring ya, online maksud saya. Saat Anda menyadari bahwa Anda tidak sendiri dan ada orang lain yang mengalami masalah yang sama dengan Anda, dan mereka semua itu tetap bergerak maju, maka pada saat itu bisnis Anda itu akan terangkat. Sesi konsultasi bukanlah tempat untuk memamerkan diri, bagaimana diri Anda atau grup Anda. Juga tidak dimaksudkan sebagai tempat meminta persetujuan atas kemauan Anda, karena Anda lah pemilik bisnis ini. Sesi konsultasi merupakan bentuk dan simbol kemitraan antara Anda dengan mentor Anda. Gabungan pendapat, sudut pandang, pengalaman, serta keterampilan, bahkan pengetahuan di dalam satu tim itu akan mengandung sebuah kekuatan meskipun timnya baru berisi 3 orang. Konsultasi setiap bulan bukanlah sebuah keharusan. Tapi jika Anda melakukannya, orang-orang akan melihatnya. Dan Anda dapat membicarakan keputusan yang Anda ambil dengan mereka. Selain itu, tim Anda kemungkinan besar juga akan mengobrol dan konsultasi untuk bertemu dengan Anda setiap bulannya. Dan Anda bisa menjadi penasihat bisnis mereka. Ini semua mengenai duplikasi. Konsultasi berhubungan dengan duplikasi. Saya menyarankan, jangan pernah berkonsultasi atau menerima nasihat dari seseorang yang dirinya sendiri tidak melakukan hal yang sama dengan upline aktifnya. Orang-orang ditaleni, iso ngomong ra iso nglakoni. Gajah dibelangkoni, iso khotbah ra iso nglakoni. Dan jangan konsultasi dengan upline yang karakternya kurang baik. Dalam bisnis seperti ini, ada saja pertumbuhan bisnis yang tidak selaras dengan pertumbuhan mentalnya. Dialah upline bantat, seperti roti yang keras. Wah repot ambek buco terong ya. Enak rasanya, sulit dimakan. Para pemimpin yang memiliki prestasi terbaik dan prestasi yang tinggi adalah orang-orang yang dulunya mengajukan pertanyaan yang paling banyak dan meminta konsultasi yang paling sering. Dan mereka akan terus bermitra, berpartner dengan Anda. Meskipun mereka sudah sukses, mereka tetap memperlakukan Anda sebagai mentornya. Luar biasa bukan? Itu adalah tanda kecerdasan, kematangan, dan akal sehat yang baik, bukan tanda kelemahan. Titi duit. Tuhan, men jelek maneh.
Ya apa rek? Damar mati mulio, Siti lungo pasar, babi mati Semar mendem. Sol do re mi fa sol, mangan lawuh iwak tongkol. Mire mire tahu tempe nak rasane. Waktu terang bulan, udara bersinar terang. Teranglah sekali di kotalah Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan bimbang. Datang kawan saya, Om Jenik itu namanya. Ya pancet arek. Ada. Ya apa karepe lu ya apa sih karepe? Ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak. Panggil satu taksi, kita bersorak bersama. Taksi! Woi, gak ono manggil taksi koyo ngono iku. Kayak aplikasi wah. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Sayur asem ayam bakar, lambene mesem atine ambiar. Tanjung Perak, tepi laut. Ya apa kon milih kanca daduane koyo ngene. Kanca dayak sing woto, sing pokro. Wong kanca gak ngalor gak ngidul. Wong kanca pesok kabeh. Jagalah mentor Anda yang selalu menginspirasi Anda.